China anti kripto, tapi bisa bikin market bullish. Hah? Gimana? Kenapa kamu tanya begitu? Kembali lagi bersama aku, Ari. Selamat datang di channel Koinvestasi. Setelah euforia token AI, pada pertengahan Februari lalu, ada lagi narasi yang lagi hangat, yaitu Chinese Crypto. I like this one. Ya benar, proyek dari China atau yang berhubungan dengan China mengalami kenaikan harga yang signifikan. Loh, bukannya regulasi dan kebijakan di China itu anti kripto? Kok malah kripto China bisa naik? Nah, di video ini aku akan jelasin. Make sure kalian nonton sampai akhir karena aku akan spill 5 kripto China yang potensial. Sebelum mulai, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Koinvestasi. Kalau ngomongin pandangan China terhadap kripto, China melarang semua transaksi yang melibatkan kripto pada September 2021 lalu. Kebijakan ini berimbas pada aktivitas mining di China yang menyebabkan para penambang kripto terpaksa berhenti mining, bahkan ada yang pindah ke negara lain untuk tetap melakukan mining. Keputusan China untuk menerapkan crypto ban tentu memiliki alasan yang mendasar. Yang pertama, ada yang disebut dengan capital flight, yaitu keluarnya dana dari suatu negara. Karena kripto itu tak ada pembatas antar negara, maka pemerintah China akan susah melacak capital flight. Jadi untuk mengatasinya, ya larang aja kriptonya. Yang kedua, yakni menghindari aktivitas ilegal yang melibatkan kripto, seperti pencucian uang, penggelapan pajak, dan transaksi ilegal. Jadi, bisa dilihat bahwa China memang anti kripto, tapi China nggak anti sama teknologi di baliknya, yaitu teknologi blockchain. China bahkan menggunakan blockchain untuk membangun Central Bank Digital Currency atau CBDC. Digital Yuan atau mata uang digital China sudah diuji coba di berbagai daerah di China. China yang notabene anti kripto telah mengimplementasikan CBDC lebih dulu ketimbang negara-negara yang terbuka terhadap kripto. Hal yang menguatkan narasi China di kripto antara lain, pada Januari 2023, Huang Yiping selaku mantan komite di Bank Sentral China mengatakan bahwa pemerintah China mesti mengkaji ulang tentang aturan pelarangan kripto. Menurutnya, kebijakan pelarangan kripto untuk jangka panjang tidak baik sebab akan banyak peluang yang terlewatkan. Selain itu, pada awal Februari 2023, daerah administratif China yakni Hong Kong telah mengkonsultasikan aturan baru tentang kripto. Salah satunya, memberikan izin kepada exchange kripto yang terdaftar untuk beroperasi di Hong Kong. Saat ini, exchange kripto Huobi telah mendaftar untuk mendapatkan lisensi di Hong Kong. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai salah satu pasar kripto terbesar, akhir-akhir ini sangat galak terhadap kripto. Pada tahun ini aja, perusahaan kripto seperti Kraken dan Paxos berurusan dengan SEC atau OJK-nya Amerika. Hal ini mungkin aja membuat pelaku industri kripto akan enggan berurusan dengan Amerika dan memilih tempat yang lebih ramah terhadap kripto. Salah satunya Hong Kong yang mulai longgar terhadap kripto. Nah, penasaran kan apa aja proyek kripto berkaitan dengan China yang punya potensial bagus? Sekarang akan aku spill proyek-proyeknya. Everyone, I'm Elon Musk. Pertama ada Conflux. Conflux adalah blockchain publik yang fokus untuk menghubungkan komunitas serta ekonomi Asia dan Barat. Pusat operasi tim Conflux awalnya di China, tapi sekarang udah meluas ke Kanada dan Nigeria. Pada 15 Februari 2023, Conflux mengumumkan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di China, yakni China Telecom, untuk mengembangkan SIM card berbasis blockchain. Dengan pemberitaan tersebut, token CFX naik keras dan sempat menyentuh harga $0,368 dengan kenaikan 1.555% dari awal tahun 2023. Walaupun udah naik banget, tapi CFX masih turun minus 89,9% dari harga tertingginya. Kalau pengembangan proyek Conflux terus berjalan lancar dan partnership yang dilakukan juga sukses, kemungkinan akan mendorong harga CFX. Kalau terbang sampai ATH, maka potensi return-nya adalah 890%. Kedua ada Alchemy Pay. Alchemy Pay markasnya memang di Singapura, tetapi tim di belakangnya mayoritas berasal dari China serta berpengalaman di perusahaan-perusahaan China.
Alchemy Pay bergerak pada bidang payment gateway, yakni menghubungkan transaksi kripto dan fiat dalam satu platform. Alchemy Pay baru-baru ini juga bekerjasama dengan perusahaan Indonesia dan dapat lisensi dari Bank Indonesia. Tokennya, ACH juga sempat mengalami peningkatan ke harga $0,051 dengan kenaikan 550% dari awal tahun 2023. Jika dilihat dari ATH, ACH telah mengalami penurunan minus 87% dengan potensi return 681% jika kembali ke ATH. Ketiga, ada VeChain, yakni proyek kripto yang berfokus pada penerapan blockchain ke permasalahan rantai pasok atau supply chain. Proyek ini didirikan oleh Sunny Lu dan Changpeng Zhao, si pendiri Binance. VeChain membantu banyak permasalahan supply chain di China dan telah bekerjasama dengan China Animal Health and Food Safety Alliance atau CHAFA. CoinFed sempat mengalami kenaikan ke harga $0,032 dengan peningkatan 106% dari awal tahun 2023. Fed masih turun minus 90% dari ATH dan kalau balik lagi ke ATH, maka potensi returnnya 934%. Keempat, ada NEO. NEO bisa dibilang proyek kripto yang udah lawas, tetapi tetap eksis sampai saat ini. NEO didirikan oleh dua orang asal China, yakni Da Hongfei dan Eric Zhang. Pada masanya, antara tahun 2016 sampai 2017, NEO sempat mendapat julukan sebagai Chinese Ethereum sebab pengaplikasian smart contract dan latar belakang pendirinya. Koin NEO sempat naik ke harga $15,65 dengan peningkatan 155% dari awal tahun 2023. NEO masih mengalami penurunan minus 94% dari ATH dengan potensi return 1.541% jika kembali ke ATH. Kelima, Nervos Network. Nervos Network adalah protokol layer 1 yang menggunakan konsensus Proof of Work atau POW dan mendukung pengembangan smart contract. Proyek ini berkaitan dengan China, yakni dengan adanya kerjasama pada Juli 2022 lalu dengan blockchain-based services. Gimana sih? Proyek ini berkaitan dengan China, yakni dengan adanya kerjasama pada Juli 2022 lalu dengan blockchain-based services network atau BSN, yakni pengembang blockchain asal China. Koinnya, CKB sempat naik ke harga $0,007 dengan peningkatan 202% dari awal tahun 2023. Jika dilihat dari ATH, CKB masih turun minus 89% dengan potensi return 890% jika kembali ke ATH. Salah satu hal penting yang bisa mendorong harga suatu kripto adalah teknologi, use case, dan solusi yang ditawarkan. Meskipun sekarang ini di China masih melarang transaksi kripto, tapi selama teknologi blockchain-nya diterapkan dan adopsi dari proyek-proyek tadi meningkat, maka itu akan jadi faktor pendorong harga kriptonya. Itu tadi narasi tentang proyek kripto China beserta listnya. Kalau kamu punya list proyek China lainnya, bisa banget nih tulis di kolom komentar. Menurut kamu, narasi China di kripto ini bakal sukses nggak ya di buluran kripto nanti? Oke, sekian video kali ini. Ingat like, komen, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Dan subscribe channel anjir. Kayak ngomong China anjir. Oke, sekian video kali ini. Ingat like, komen, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Dan subscribe channel Koinvestasi buat update seputaran dunia kripto. Di Koinvestasi, semua bisa kripto. I and my church.